nama saya Elsa Mardian dengan nomor induk mahasiswa 15177009, pendidikan biologi program Pascasarjana Universitas Negeri Padang. Dalam mata kuliah Strategi Pembelajaran Biologi dengan dosen pembimbing Dr. Juliusri MP. Kali ini saya akan menampilkan sebuah model pembelajaran biologi, yang mana model pembelajarannya adalah quick on the draw. Model pembelajaran ini menuntut siswa untuk menyelesaikan tumpukan soal pertanyaan dengan cepat. Jadi nanti guru bisa membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok, yang masing-masing kelompok memiliki tumpukan soal dalam beberapa soal. Kemudian siswa bergantian mengambil soal ke depan dan menjawabnya pada kelompoknya masing-masing. Siswa yang kelompoknya duluan selesai itu adalah bisa ditentukan sebagai pemenang pada model pembelajaran ini. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, silahkan saksikan video berikut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Lagi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alhamdulillah kita berdoa. Sedangkan sebelum berdoa, kasih salam untuk ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Selesai. Siapa yang sudah hadir hari ini? Hadir semuanya? Andre, mana Andre? Orang tuanya sakit, Bu. Izin. Orang tuanya atau Andre ya? Enggak tahu. Semoga dia sakit, kita berdoa semoga yang sakit itu cepat disembuhkan. Ya. Baik, kalau minggu lalu kita sudah selesai dengan materi mengenai keanekaragaman hayati. Kalau kita berbicara tentang keanekaragaman hayati, apa yang kita bahas di sana? Tingkat keanekaragaman. Apa objeknya di keanekaragaman hayati? Makhluk Makhluk hidup. Nah, selain makhluk hidup, apakah ada organisme lain yang bisa menyebabkan penyakit? Ada. Apa itu? Ada virus, bakteri, dan jamur. Bakteri, virus, makhluk hidup? Iya, Bu. Ya, jadi mikroorganisme. Oke, prinsipnya sekarang masih virus itu makhluk hidup. Bakteri? Bakteri ya. Ya, bakteri makhluk hidup. Nah, sebelumnya yang akan kita bahas adalah apakah Anda pernah menderita penyakit influenza? Pernah. Pasti kita semuanya di sini pernah terkena flu. Iya. Flu itu disebabkan oleh apa? Oleh virus. Ya. Nah, kira-kira apa lagi penyakit lainnya yang disebabkan oleh virus selain flu tadi? AIDS, Bu. AIDS, betul sekali. Terus apa lagi? TBC katanya. TBC kira-kira itu virus atau bakteri? Bakteri. Bakteri ya, kalau TBC bakteri. Sebenarnya banyak lagi penyakitnya, mulai dari kalau kita ada sebuah survei yang dilakukan mengenai penyakit paling mematikan di dunia, itu ada 6 penyakit paling mematikan di dunia. Yang ke-6 itu disebabkan oleh virus. Yang pertama adalah kasus yang paling mematikan yang cepat, ada yang tahu? Ebola. Ebola, jadi virus Ebola itu adalah virus paling mematikan nomor 1 gitu. Yang kedua baru SARS, baru nanti ada misalkan HIV, lagi sebelum masuk ke 6 itu. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai virus itu, mengenai virus. Sebenarnya apa virus ini? Sebenarnya tadi kalau Ica bilang virus itu masuk ke makhluk hidup, ada benarnya juga. Tapi yang uniknya virus ini bisa dimasukkan ke makhluk hidup dan juga makhluk tak hidup. Jadi dia peralihan antara benda mati dengan benda hidup. Makanya dia tidak termasuk ke kingdom, sistem kingdom. Nah, bagaimana? Kenapa virus itu misalnya kalau sifat atau patun terkena
Tidak. Tidak. Pengen tahu? Pengen aja, pengen banget. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai yang pertama, nanti kita akan melihat bagaimana ciri-ciri dari virus. Yang kedua, struktur tubuhnya. Struktur tubuh virus. Yang ketiga, reproduksi. Lalu yang terakhir, bagaimana peranannya. Menurut Anda peranan virus itu apa? Kalau tadi sudah kita sebut Ebola, penyebab flu, berarti dia merugikan, parasitikan, menyebabkan penyakit. Tapi apakah hanya merugikan saja? Tidak, ada keuntungannya. Nanti akan kita bahas pada materi hari ini. Itulah hebatnya manusia, walaupun hal yang paling merugikan sekalipun, tapi bisa dimanfaatkan oleh manusia. Bahkan ada ibu mengutip sebuah kata-kata, tidak ada permasalahan yang tidak bisa dipecahkan oleh akal manusia. Jadi itu yang akan kita bahas. Nah, untuk membahas keempat tujuan pelajaran kita hari ini, kita akan melakukan sebuah game. Game itu tercakup dalam model pembelajaran ibu hari ini adalah namanya Quick on the Draw. Jadi di sini Ananda akan ibu bagi menjadi 3 kelompok besar. Jadi supaya cepat, bagian dari dia ke belakang itu kelompok A, Dodi ke belakang kelompok B, kemudian Ipat ke belakang kelompok C. Jadi di sini ibu akan meletakkan di sini ada satu tumpukan soal yang berisi 5 pertanyaan. Nanti orang pertama mengambil pertanyaan pertama, kemudian kembali ke kelompoknya, kemudian dia yang menulis pada lembaran yang sudah disediakan. Jadi ditulis di lembaran ini, nanti silakan diambil. Kalau sudah selesai, antarkan kembali ke depan, harus diperlihatkan dulu ke ibu. Kalau ibu bilang, oke, sudah lengkap, sudah komplit pembahasannya, baru boleh ambil soal yang kedua. Setelah itu, begitu juga selanjutnya sampai soal yang kelima. Paham nggak? Paham. Kalau begitu silahkan bentuk kelompoknya melingkar, satu kelompok melingkar. Nah, aturan permainannya di sini adalah nanti kita mau mulai permainannya pas ibu bilang kata mulai. Kalau sudah mulai, boleh lari ke depan, tapi harus teratur. Tidak ada yang nabrak lawannya atau yang curang belum selesai orientasi, tidak ada. Kemudian siapa yang nanti kelompok yang menang ditentukan dengan siapa yang paling cepat menyelesaikan semua tumpukan soal. Makanya namanya quick. Ini adalah cepat. Nah, siapa yang cepat itu ditentukan sebagai pemenang, dan hari ini ada hadiahnya. Jadi hadiahnya sesuatu yang ada di dalam kota ini. Ada pertanyaan? Enggak, Bu. Kalau tidak ada, kita mulai saja. Ini bahan acaranya. Nah, kemudian sudah siap? Enggak ada suaranya? Sudah. Kalau itu kita hitung 1 sampai 3 dan bilang kakak mulai, pas 3 mulai. Orang pertama harus lari ke depan.
silakan ke depan. Silakan jawab.
Boleh. Ayo kelompok A dan D, kelompok C sudah mengambil soal terakhirnya. Kelompok B silakan melakukan melemahkan bakteri, Ulang lagi. vaksin, Tanggung jawab sama soalnya. Oke. cantik warna dan tidak pernah terlihat. Tolong kelompok C tambahkan penyakit pada hewan dan manusianya. Ini baru satu contoh. Terus cari contoh yang lain. Nanti kita umumkan setelah kelompok B selesai. Nah, berarti pemenang pada permainan kali ini adalah kelompok B. Kelompok A. Sebenarnya tadi kelompok C sudah bagus, tapi karena pertanyaan terakhir masih kurang lengkap, makanya disuruh kali itu mengerjakan. Oke, Bu. Sportif ya. Dan kelompok B berarti nggak orang tapi dia. Bu, hadiahnya gimana, Bu? Hadiahnya kita pending dulu ya. Nanti dikasih di akhir jam pelajaran. Nah, kalau tadi dikasih sekarang pasti
inangnya. Ini karena bisa untuk soal yang kedua. Di laboratorium, peneliti biasanya mengembangkan virus di dalam embrio ayam ataupun di dalam tubuh makhluk hidup lainnya. Jelaskan kenapa peneliti itu mengembangkan virus di embrio ayam. Saya jawab. Coba. Karena embrio ayam itu adalah sel hidup. Jadi virus itu bisa berkembang biak dalam sel hidup dan peneliti memudahkan melihat perkembangan virus di embrio ayam. Tepat sekali kan. Jadi yang sudah dibilang tadi memang hanya di tubuh makhluk hidup. Kalau misalnya ibu kasih contoh, bisa nggak sih virus itu hidup di telur yang sudah busuk? Tidak, karena dia sudah benar mati atau di genangan air seperti lava, nyamuk. Tidak, ini hanya bisa hidup di tubuh makhluk hidup. Jadi paham ya? Nanti kalau dikasih soal gimana kan jenis buah ini yang bisa membiarkan virus, sudah paham berarti ya? Sudah hanya di tubuh makhluk hidup. Pertanyaan yang ketiga. Nah, di sini tentang bentuk virus yang umum kita pelajari adalah virus bentuk T atau bakteriofag. Bakteriofag itu adalah virus yang menyerang bakteri. Jadi dia spesifik bisa menyerang bakteri. Nah, siapa yang bisa menggambarkan dengan sederhana? Coba lihat tadi. Jadi lihat dari gambarnya paling bagus. Ya, tapi kan kita sudah jawab pertanyaan nomor 1. Kita dan dia. Ya, ada IPA lagi satu. IPA-nya semangat kalau nah, makanya IPA itu memang kalau untuk tampil ke depan nilai keaktifannya bagus. Bisa jadi contoh buat yang lain ya. Juara 1, juara kincir. Ayo kita lihat bersama-sama ya. Kasih keterangan ibu. Ya. Yang mana yang bagian kapsid, DNA? Sebagus itu dibilang jelek. Ayo dibantu siapa yang tahu? Rapot, ekor, kemudian mana yang sakram? Betul? Betul atau betul? Betul. Kita beri aplaus ya. Dan jadi gambarnya sudah bagus. Jadi struktur tubuh virus ini yang bakteriofag ada kapsid. Kapsid itu fungsinya untuk melindungi DNA-nya. Karena dia hanya memiliki DNA atau RNA saja. Kemudian ada leher, seluruh ekor. Di sini juga ada serabut ekor. Apa fungsi serabut ekor? Untuk menginjeksi menempel. Jadi yang serabut ekor ini fungsinya untuk menempel pada bakteri atau inangnya. Kalau jarum penusuknya Injeksi. itu baru fungsinya untuk injeksi ditusukkan ke bagian tubuh bakteri, kemudian akan dikeluarkan DNA. DNA itu melalui serabut ekor sampai akhirnya masuk ke dalam tubuh bakteri. Nah, ini beriringan dengan pertanyaan selanjutnya, ada reproduksi pada bakteri itu ada 2. Ada virus, ada disogenik dan disogenik. Siapa lagi yang bisa menjelaskan? Titik apa saja tahapannya? Jangan bagi orang. Kayak Dodi lah, Dodi. Dodi apa tahapan pada siklus seliptik? Kalau yang liptik Bu insulin. Berdiri ke depan lah, Bu. Dodi ini malu. Bu ya. Dalam waktunya habis. Silakan. Kalau liptik Bu ada fase absorpsi. Absorpsi. Kemudian dia meningkat
menekan ekornya pada dinding sel bakteri. Kemudian ada fase injeksi, itu virus berkontraksi untuk mengubah asam nukleat RNA masuk ke dalam sel bakteri. Kemudian ada fase sintesis protein. Kemudian fase yang keempat perakitan, fase yang kelima fase lipid. Kemudian untuk yang isogeniko ada yang fase absorpsi, kemudian fase injeksi, ada fase penggabungan DNA, kemudian ada 4 fase pembelahan, 5 fase sintesis, 6 fase perakitan. Fase setelah terbentuknya virus. Ada yang menambahkan? Sudah lengkap? Semuanya paham? Eca? Paham. Jadi sebenarnya perbedaan mendasarnya adalah dari ketahanan si bakteri fungus. Kalau bakterinya itu kuat, dia tidak bisa langsung mengambil alih, tidak bisa masuk ke fase litik, tapi hanya bisa menggabungkan. Makanya pada disebut ini ada menggabungkan. Tapi kalau si bakterinya itu lemah, daya tahannya, dia bisa langsung mengambil alih, bisa langsung masuk ke tahap litik. Itu perbedaan yang paling mendasar. Ibu rasa semuanya sudah paham. Langsung yang terakhir, apa saja peranan dari virus? Di sini ada yang mengumpulkan dan yang menuliskan. Siapa yang bisa menunjukkan contohnya? Coba Elsa. Ya. Virus yang menunjukkan yang pertama yaitu mempercantik warna dan corak bunga kulit. Yang kedua membuat antitoksin. Yang ketiga melemahkan bakteri. Yang keempat memproduksi vaksin. Sedangkan yang merugikan yang kayaknya itu penyakit yang menyebabkan cacing pada tembakau, yang bisa menyebabkan penyakit TMV atau tobacco virus. Yang kedua influenza, itu virus orthomysovirus yang berbentuk seperti bola. Yang kedua flu burung, yaitu virus H5N1, campak yang disebabkan oleh virus paramysovirus, cacar air dan herpes disebabkan oleh virus FCV, dan hepatitis yang disebabkan dengan virus hepatitis, polio yang disebabkan oleh virus polio, papilonia disebabkan oleh satu virus yang diduga dapat menimbulkan tumor di kulit. Yang ke-8 penyakit gondong disebabkan oleh golongan paramysovirus. Yang ke-9 AIDS yang disebabkan oleh HIV. Yang ke-10 Ebola yang disebabkan oleh virus Ebola. Yang ke-11 herpes simplex yang disebabkan oleh virus anggota famili herpes viridae. Ya, begitu. Sudah ada yang ingin menambahkan? Nah, jadi sudah lengkap yang dibilang oleh Elsa tadi. Dari mengumpulkannya mulai dari mempercantik warna kulit, kemudian membuat vaksin ada yang imunisasi dulu, vaksinasi. Nah, jadi sebenarnya adalah virus yang dilemahkan. Karena kalau yang merugikan itu saja menyebabkan penyakit pada manusia, hewan dan tumbuhan. Dah, ada pertanyaan? Berapa lama waktu dibutuhkan yang bakteri virus itu bertahan dalam bentuk kristal? Berapa lama waktu yang dibutuhkan bertahan dalam bentuk kristal? Oke, sebelum ibu jawab, ada yang bisa menjawab? Pertanyaannya, berapa lama kira-kira si virus itu bisa bertahan dalam bentuk kristal itu? Eja 15 menit baru Sampai dia menemukan sel inangnya. Iya, sama kan jawabannya Bu di rakipan. Jadi sebagai dosen di sini menjawab Aku nggak. sampai menemukan inangan. Oke, kita rangkum lagi. Sebenarnya mungkin kalau cut berapa lamanya tidak ada yang bisa memastikan karena masing-masing virus pun memiliki ketahanan yang beda-beda. Masa inkubasinya itu kan beda. Masa itu kita bisa berapa lama seperti kayak yang HIV itu bisa inkubasinya 10 tahun. Lalu tampak gejalanya. Begitupun yang lain seperti flu. Tergantung yang pertama, tergantung dari virusnya itu sendiri. Berapa daya tahan inkubasinya. Atau yang kedua, ketahanan tubuh kita atau inangnya. Kalau daya tahan tubuh kita
kita tidak merespon, jadi bahkan banyak. Nah, ada lagi pertanyaan? Jawab. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, mau quiz nggak? Nggak mau. Kalau ditanya mau nggak mau? Nggak mau ya. Mau dia. Kalau kita sebentar lagi, kita simpulkan saja pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo, satu orang. Pak dulu, Pak, simpulkan Pak. Apa yang dikatakan tadi? Bahwa virus bisa digolongkan terhadap benda hidup yang mati tergantung pada tergantung dia tergantung pada lingkungannya. Kalau tidak dia bisa menjadi benda mati, dan kalau dia pada hubungannya dia menjadi benda hidup atau makhluk hidup. Lalu virus ini berbentuk yang kita pelajari adalah bentuk T, di mana terdapat strukturnya itu terdapat kapsid, DNA, ekor, leher, cakram, serabut ekor, dan jarum berbentuk injeksi. Selanjutnya peranan virus sendiri, virus itu terbagi menjadi dua, virus yang menguntungkan dan yang tidak. Yang menguntungkan dia dapat mempercantik warna pada corak tulis, menjadikan antitoksin, terus melemahkan bakteri dan bisa dijadikan vaksin. Kalau yang merugikan pada tumbuhan dia contohnya adalah penyakit mozaik pada tembakau, lalu penyakit kuning pada cabai. Kalau pada manusia atau hewan, kalau manusia bisa menyerang itu contohnya penyakit influenza, cacar air, hepatitis. Kalau pada hewan rabies, flu burung. Nah, sudah bagus sekali Pak Nur, kita berikan aplaus untuk Pak Nur. Ini yang mana reproduksinya ya, reproduksinya sedikit dan disogenik. Nah, berarti semuanya udah paham? Pak. Dan semoga kalau gitu kita cukupkan saja pelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan diberkahi. Oh ya, hadiahnya ambil ibu bawa pulang lagi. Perwakilan kelompoknya terus ya Pak. Ayo Pak. Cie, pesanan. Nah, kalau itu ditutup dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.